Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam ruangan poli anak ini insya Allah akan saya sampaikan satu kajian yang berjudul Adab Mulia bagi Seorang Dokter. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketahuilah, terutama olehmu wahai para dokter, tugasmu sangat mulia sekali membantu kesembuhan bagi mereka yang ditimpakan musibah sakit. Dan tahukah engkau, kemuliaan itu akan lebih mulia bila dilakukan dengan adab-adab yang mulia yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa yang dilakukan oleh para dokter akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mari kita dengarkan apa saja di antara adab mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka, para dokter ataupun para tabib yang membantu kesembuhan orang lain. Pertama, bahwa sang dokter harus punya keyakinan kuat, i'tiqad yang kuat di dalam hatinya bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, bukan dirinya, walaupun dia seorang yang ahli, bukan obat yang diresepnya, walaupun itu obat yang sangat bagus ataupun sangat mahal. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran, surah Asy-Syu'ara ayat 75, wa idza maridtu fahuwa yashfini. Begitulah pernyataan daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan apabila aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkanku. Inilah i'tiqad pertama yang harus dijaga oleh seorang dokter. Jangan sampai terlintas dan tersirat di hatinya bahwa keahliannya, kehebatannya lah yang menyembuhkan. Tetapi yang menyembuhkan adalah Allah ataupun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Imran ayat 49 yang merupakan pernyataan Nabi Isa sendiri, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhil mauta biidznillah. Dan aku menyembuhkan penyakit-penyakit berat, bahkan orang yang berpenyakit kusta, bahkan bisa menghidupkan yang mati biiznillah, adalah karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, seorang dokter yang gak bagus, seorang dokter yang ahli adalah mereka yang ahli menjadikan profesinya sebagai seorang dokter menjadi media taqarrub ataupun media ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sungguhnya Rasulullah bersabda, likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya, fa idza usiba dawa'ud da' bara'a bi idznillah azza wa jalla. Apabila obat itu sudah cocok dengan penyakitnya,
maka sesungguhnya penyakit itu hilang adalah atas izin Allah, bukan karena seorang dokter dan keahliannya, bukan karena obat ataupun karena bagus dan mahalnya obat tersebut. Ini yang pertama yang harus tetap diingat. Bagimu, wahai saudara-saudaraku, para tim medis. Adab yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, saat engkau lakukan visite, menjenguk pasienmu atau mendiagnosa pasienmu, maka janganlah engkau lupa untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa bila mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjumpai atau nengok orang sakit, maka ia tak lupa mendoakannya dengan satu doa yang mari kita baca pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Idza dakhala ala man ya'ud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia masuk menjumpai orang yang sedang sakit atau seorang dokter menjumpai pasiennya di kamarnya atau melakukan visite, maka ia tak lupa mendoakannya dengan kalimat la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak apa-apa, semoga penyakitmu menghapus dosa-dosamu. Inilah yang seharusnya diucapkan oleh seorang dokter saat ia pertama menjumpai atau saat ia melakukan visite terhadap pasien-pasien yang berada di dalam penanganannya. La ba'sa tahurun insyaallah. Nah, kemudian berikutnya, para dokter yang kucintai, para tim medis yang kami sayangi. Berikutnya adalah, adab berikutnya bahwa bila Anda telah melakukan tindakan pada pasien yang Anda tangani, mungkin Anda akan menyuntiknya atau melakukan tindakan yang lain. Maka adab berikutnya, janganlah pernah lupa untuk mendoakannya dengan doa kesembuhan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah meletakkan tangannya pada yang sakit atau meletakkan tangan di bagian kepala atau di bagian bahu kanannya, lalu kemudian berucap, Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, pemelihara manusia, hilangkanlah penyakit ini dan sembuhkanlah. Engkaulah yang maha menyembuhkan, tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Lalu kemudian ada berikutnya, wahai saudaraku para dokter dan para tim medis, untuk dirimu, janganlah kau lupa mengucapkan doa ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar berdoa supaya terhindar dari derita penyakit yang ditimpakan kepada pasien-pasien yang kita hadapi ataupun orang sakit lain. Terlebih lagi bila itu adalah penyakit menular. Maka ada berikutnya dianjurkan engkau untuk mengucapkan sebuah doa, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani mimman khalaqa tafdila. Maha suci engkau ya Allah, yang telah menjauhkan, yang telah memaafkan aku dari apa yang engkau timpakan kepadanya, dan telah mengutamakan dan memuliakan aku
atas kebanyakan orang. Jadi seorang dokter harus hafal doa ini, seorang dokter harus terus melakukan adab ini, agar penyakit yang diderita pasiennya tidak pernah akan ditimpakan kepadanya, apalagi bila itu penyakit yang menular, jangan sampai berpindah kepadanya. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itulah doanya. Semoga adab yang mulia dari sedikit adab yang saya sampaikan ini sangat bermanfaat untukmu, wahai saudaraku, para dokter atau para tim medis, sehingga pekerjaanmu yang mulia menolong orang lain akan lebih mulia lagi, bertambah mulia menjadi nilai sebuah ibadah, sehingga bukan sekedar kau berpahala membantu orang lain, tapi juga punya pahala karena telah melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam kajian singkat yang berjudul Adab Mulia bagi Seorang Dokter. Semoga bisa kita amalkan semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.